Pemirsa, 5 orang anggota jaringan narkoba ditangkap polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, petugas lapas narkotika kelas 2A menemukan sabu-sabu di dalam bola tenis. Polisi mengamankan seorang pria anggota jaringan narkoba jenis sabu lintas daerah di Pasuruan. Penggeledahan dilakukan di mobil tersangka dan menemukan kantong plastik berisi sabu, HP, dan uang. Hasil pengembangan, polisi membekuk 4 pelaku lainnya dan digelandang ke Mapores Pasuruan. Pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial I, 31 tahun, dan mendapati sabu seberat 14,99 gram. Pengembangan pun dilakukan hingga para pelaku bisa ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 115,57 gram. Dilakukan pengembangan terhadap tersangka MD pada sore hari dan ditangkap pada pukul 17.30 dengan tersangka AM sebagai pembeli. Kemudian dikembangkan kembali pada malam harinya di pukul 20.30 didapatkan tersangka AP. Polisi mengimbau masyarakat aktif dalam memerangi narkoba hingga melaporkan jika melihat ada penyalahgunaan narkotika. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Petugas membongkar bola tenis yang ditemukan dari dalam kamar lapas khusus narkotika kelas 2A Pamekasan. Hasilnya ditemukan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip seberat 1,39 gram. Penemuan berawal dari kerja bakti bersih-bersih sampah dan tumbuhan liar Minggu 13 April lalu. Kerja bakti dilakukan di areal pagar dalam penjara menggunakan tenaga pekerja warga sekitar lapas. Saat melakukan bersih-bersih itulah, petugas menemukan bola tenis dililit lakban berwarna hitam. Usai penemuan ini, Kepala Lapas Sustik masih menyelidiki siapa pemilik bola yang diduga sengaja dimasukkan ke kamar lapas dengan dilempar dari luar oleh orang tak dikenal. Sementara fasilitas olahraga yang tersedia di lapas hanya futsal dan voli. Bola tenis itu dipungut sama petugas atas nama Ferry Kurniawan dan merasa gemetar. Karena setelah bola tenis itu dilakban, dibuka lakbannya sedikit, ada goresan silet di kulit bola tadi. Hanya dibuka sedikit, kayaknya ada barangnya ini. Nah, akhirnya setelah itu petugas atas nama Ferry melaporkan kejadian itu kepada kami. Kasus ini sudah dilembahkan ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Ya, masih dari Jawa Timur, pemirsa, seorang wanita tewas tenggelam di Kalimas, Sidoarjo. Sebelumnya korban terjatuh dari perahu penyeberangan antar desa Kerembangan. Tim SAR dibantu warga mengevakuasi jasad Esti Winarni, warga desa Bambe Gresik yang mengambang di Kalimas, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, korban terjatuh dari perahu penyeberangan antar desa Kerembangan. Diduga karena tak bisa berenang, korban langsung tenggelam. Jenazah korban ditemukan 3 hari kemudian pada jarak 5 km dari lokasi tenggelam. Pencarian terhadap korban atas nama Winarti, usia 50 tahun, alamat RW 20 RW 2 Desa Bambe. Alhamdulillah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dengan daerah penemuan kurang lebih jarak dari LKK lokasi kejadian kecelakaan ada 4,45 km. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di area pemakaman umum desa setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita yang masih mengenakan peralatan sholat ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat Petamburan, Jakarta Pusat. Di tubuh korban didapati kitab suci Al-Quran dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad wanita tak dikenal. Korban ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sulitnya menjangkau jasad korban membuat petugas harus menurunkan sebuah alat berat. Meski berjalan dramatis, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi ke bibir kali.
Dari hasil identifikasi, petugas tak menemukan identitas korban. Namun korban diketahui masih mengenakan mukena atau peralatan salat, sebuah kitab suci Al-Quran, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ditemukan, kita menemukan satu buah Al-Quran dan di dalamnya ada berupa uang tunai. Untuk mayat ini nantinya kita menunggu dari Inavis dulu untuk diidentifikasi karena data identitas korban tidak ditemukan. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas News Pagi akhir pekan. Selengkapnya. Ya pemirsa, 3 mobil polisi Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima pelaku ditangkap polisi sehingga melakukan pembakaran. Massa ricuh saat polisi akan menangkap terlapor kasus penyerobotan tanah dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti, Depok. Terlapor mangkir 2 kali sehingga polisi melakukan penjemputan. Namun tiba-tiba ada teriakan untuk membakar mobil. Dari 4 mobil, hanya 1 mobil yang membawa terlapor serta polisi yang lolos dari kejaran massa. Sekitar Kampung Baru juga diklaim oleh yang bersangkutan sebagai tanah miliknya. Nah, perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan, sudah somasi sudah, justru dengan adanya itu orang yang kami amankan tersebut malah membuat bangunan semi permanen, membuang sampah. Polisi mengamankan terlapor beserta barang bukti airsoft gun. Sementara pelaku pembakaran mobil hingga kini belum ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita jadi korban aksi begal bokong di Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Korban sempat berteriak hingga pelaku bisa ditangkap dan nyaris dihakimi warga. Warga mengamankan pemuda TF, pelaku aksi pelecehan seorang wanita di pos keamanan Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap usai aksinya memegang pantat seorang wanita yang sedang berjalan kaki bersama temannya di pinggir jalan raya. Usai melakukan aksinya, pelaku lalu mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun lantaran korban berteriak minta tolong, pelaku bisa diamankan oleh warga sekitar ke pos keamanan setempat. Guna menghindari amuk massa, polisi yang mendatangi lokasi kejadian berusaha mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad pemuda dengan banyak identitas ditemukan di Sungai Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi pun kesulitan mengidentifikasi korban dan harus dibawa ke RSCM. Jasad pemuda berusia 35 tahun ditemukan di kawasan prostitusi Kali Sekretaris, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jasad ditemukan petugas kebersihan saat membersihkan kali. Awalnya petugas menduga jasad adalah boneka, namun setelah tahu jasad manusia segera dievakuasi menggunakan alat berat.
Hasil identifikasi sementara, tak ada luka di tubuh korban, namun ditemukan banyak identitas, termasuk identitas warga negara asing. Oh, kita lagi bersih-bersih sampah, Pak. Muat sampah ke mobil. Lagi muat, banyak sampah, ternyata ada pala. Kiranya apa gitu, digeser ternyata mayat. Langsung ditaruh itu di atas, kita baru ngabarin teman-teman karena ada mayat. Diangkatnya itu pakai orang atau pakai alat berat? Oh, pakai alat kita, Pak, alat berat beko. Jasad dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.